Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Bapak dosen yang saya hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi tentang fungsi aktivasi pada jaringan saraf tiruan serta proses pembelajaran terawasi dan tak terawasi. Baik, sebelum masuk ke pembahasan utama, kita pahami dulu apa itu jaringan saraf tiruan atau yang disingkat dengan JST. Definisi singkatnya itu jaringan saraf tiruan adalah model komputasi yang meniru cara kerja otak manusia dalam memproses informasi melalui neuron-neuron yang saling terhubung. Dan seperti manusia yang belajar dari pengalaman, JST juga belajar dari data untuk menghasilkan suatu keputusan atau prediksi. Jadi sederhananya itu begini, komputer bisa belajar dari sebuah data dan manusia itu bisa belajar dari sebuah pengalaman. Jadi sederhananya komputer dilatih untuk belajar dari data. Selanjutnya kita masuk ke konsep penting yaitu fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi adalah bagian dari neuron yang menentukan apakah suatu informasi akan diteruskan atau tidak. Dengan kata lain, fungsi ini berperan sebagai pengambil keputusan, menentukan apakah sinyal yang masuk cukup penting untuk diproses lebih lanjut atau tidak. Selain itu, fungsi aktivasi juga mengubah input yang bersifat linear menjadi output non-linear. Hal ini penting karena tanpa fungsi aktivasi, JST hanya akan bekerja seperti model matematika sederhana dan tidak mampu menyelesaikan masalah kompleks. Dengan adanya fungsi ini, jaringan dapat mengenali pola-pola rumit seperti wajah, suara, maupun teks. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis fungsi aktivasi populer. Yang pertama itu adalah sigmoid. Fungsi aktivasi sigmoid ini mengubah nilai input menjadi rentan antara 0 sampai 1. Karena itu, sigmoid sering digunakan dalam kasus klasifikasi biner. Misalnya, menentukan apakah sebuah email termasuk spam atau tidak. Namun, fungsi ini memiliki kelemahan, yaitu dapat menyebabkan proses pelatihan menjadi lebih lambat akibat masalah yang disebut dengan phasing gradient. Jadi proses pembelajarannya dari fungsi ini agak lambat. Itu yang akan mengakibatkan prosesnya itu terlambat. Selanjutnya itu ada fungsi ReLU atau kita sebut dengan Rectified Linear Unit dan TAN. Kita bahas tentang fungsi TAN dulu. Nah, fungsi TAN ini mirip dengan sigmoid tetapi memiliki rentan nilai dari -1 sampai 1 sehingga proses pembelajarannya menjadi lebih stabil. Kemudian ada ReLU atau Rectified Linear Unit. Fungsi ini sangat populer karena sederhana dan efisien. ReLU akan mengubah nilai negatif menjadi 0, sedangkan nilai positif tetap dipertahankan. Karena kecepatannya dan kesederhanaannya, ReLU banyak digunakan dalam model deep learning saat ini. Lanjut kita ke pembelajaran terawasi atau supervised learning. Metode ini dimulai dari pembelajaran terawasi. Ya. Pada metode ini, model pembelajaran dari data yang sudah dimiliki, label, atau jawaban yang benar. Ibaratnya seperti belajar dengan bimbingan guru. Ya, model akan membandingkan hasil prediksi dengan jawaban sebenarnya, lalu menghitung kesalahan. Dari kesalahan tersebut, model akan memperbaiki dirinya agar semakin akurat. Contohnya adalah klasifikasi email
spam atau prediksi harga rumah murah. Lanjut ke contohnya, ini ada contoh pembelajaran terawasi atau superlearning. Bisa kalian lihat di gambar, itu ada sebuah data yang berlabel, misalnya itu ada cat atau dog. Data tersebut diproses oleh neuron network untuk menghasilkan prediksi, kemudian dibandingkan dengan jawaban yang benar. Jika terjadi kesalahan, model akan memperbaikinya melalui proses yang disebut dengan backpropagation. Proses ini dilakukan berulang hingga model mencapai tingkat akurasi yang baik. Contohnya antara lain deteksi spam, pengenalan wajah, dan klasifikasi gambar. Oke, selanjutnya ini pembelajaran tak terawasi akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Abdul Aziz Prayitno. Terima kasih. Pada slide selanjutnya, kita akan membahas tentang pembelajaran tak terawasi atau unsupervised learning. Berbeda dengan sebelumnya, pada pembelajaran tak terawasi, data yang digunakan tidak memiliki label. Model harus belajar sendiri untuk menemukan pola atau struktur dalam data. Metode ini sering digunakan untuk pengelompokan atau clustering. Misalnya, mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku belanja. Selain itu juga digunakan dalam reduksi dimensi untuk menyederhanakan data tanpa menghilangkan informasi penting. Unsupervised learning adalah metode pembelajaran tanpa label, di mana data belum memiliki jawaban yang pasti. Model akan mencari pola tersembunyi secara mandiri dan mengelompokkan data berdasarkan kemiripan. Metode ini banyak digunakan untuk memahami struktur data, seperti segmentasi pasar, pengelompokan pelanggan, dan analisa data. Perbedaan utama antara kedua metode ini terletak pada jenis data dan tujuan pembelajarannya. Pembelajaran terawasi menggunakan data berlabel dan berfokus pada prediksi atau klasifikasi. Sedangkan pembelajaran tak terawasi menggunakan data tanpa label dan bertujuan menemukan pola tersembunyi. Singkatnya, supervised bersifat terarah, sementara unsupervised lebih eksploratif. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa fungsi aktivasi merupakan komponen penting yang memungkinkan JST bekerja secara kompleks. Sementara itu, metode pembelajaran baik terawasi maupun tak terawasi merupakan cara untuk melatih JST agar dapat memberikan solusi yang bermanfaat. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.